Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya dalam rangka memenuhi rencana saya untuk menyampaikan kuliah sosiologi gratis, dan di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang penyewaan lahan keraton. Saya sudah sampaikan sumber beritanya, kemudian saya analisis secara umum, dan kemudian di bagian berikutnya saya sudah jelaskan juga dengan menggunakan perspektif teori struktural fungsional dan perspektif teori konflik. Pada kesempatan ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian melihat fenomena yang sama, yaitu penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol dengan menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori neofungsionalisme. Saya sudah membuat catatan ini saya beri judul menganalisis penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk jalan tol dengan teori neofungsionalisme. Teori neofungsionalisme dapat memberikan perspektif yang kaya dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk jalan tol. Teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, sistem utama adalah masyarakat Yogyakarta atau Indonesia, sedangkan subsistemnya meliputi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bertindak sebagai jembatan antara kepentingan adat dan pembangunan. Kemudian ada juga Keraton Yogyakarta menjadi subsistem budaya dan pemilik lahan, dalam hal ini adalah Sultan Ground. Kemudian ada juga pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Usaha Jalan Tol BUJT, sebagai subsistem ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Ada juga subsistem yang keempat, yaitu masyarakat umum, subsistem sosial yang merasakan dampak langsung dari pembangunan jalan tol. Keputusan keraton untuk menyewakan lahan adalah bentuk adaptasi struktural dari subsistem budaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan subsistem ekonomi. Teori neofungsionalisme menekankan pada diferensiasi fungsional, di mana setiap subsistem memiliki fungsinya masing-masing yang spesifik. Dalam kasus ini, keraton memiliki fungsi menjaga warisan budaya dan mengelola tanah adat. Sedangkan pemerintah pusat, dalam hal ini BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol ya BUJT. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini BUJT memiliki fungsi menyediakan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi. Fenomena penyewaan lahan ini menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda ini dapat diintegrasikan. Keraton tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi yang sifatnya pasif, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang sifatnya aktif. Teori neofungsionalisme juga memperhatikan unsur ketidakpastian. Dalam kasus ini, ketidakpastian bagi keraton adalah risiko kehilangan kendali atas lahan. Sedangkan ketidakpastian bagi pemerintah adalah potensi hambatan pembangunan. Keputusan untuk menyewakan lahan dengan skema Sultan Ground selama 40 tahun adalah respon terhadap ketidakpastian itu. Skema sewa mengurangi risiko bagi keraton, sedangkan jangka waktu 40 tahun memberi kepastian bagi BUJT. Komunikasi adalah medium utama dalam pembentukan sistem. Penyewaan lahan sebagai komunikasi mengirimkan pesan yang kuat tentang kerjasama antara keraton dan pemerintah. Simbol-simbol seperti Sultan Ground menjadi sangat penting dalam komunikasi ini. Simbol ini bukan hanya sekedar nama, melainkan representasi dari struktur hukum dan nilai-nilai yang memungkinkan pembangunan berjalan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari perspektif neofungsionalisme? Dengan teori neofungsionalisme, fenomena penyewaan lahan keraton untuk jalan tol dapat dilihat sebagai sebuah proses adaptasi sistemik yang kompleks. Saya ulangi, dengan teori neofungsionalisme, fenomena penyewaan lahan keraton untuk jalan tol dapat dilihat sebagai proses adaptasi sistemik yang kompleks.
Ini bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi manifestasi dari bagaimana subsistem berinteraksi dan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang berbeda di tengah ketidakpastian. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ketika kita melihat fenomena penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol dengan menggunakan perspektif teoritik, dalam hal ini teori neofungsionalisme. Sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian melihat fenomena yang sama dengan menggunakan perspektif teori perilaku sosial. Catatan ini saya beri judul menganalisis penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk jalan tol dengan teori perilaku sosial. Teori perilaku sosial dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini fokus pada interaksi individu dan kelompok serta pertukaran yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Teori perilaku sosial melihat interaksi antara pihak-pihak yang terlibat sebagai sebuah pertukaran. Setiap pihak akan melakukan kalkulasi rasional tentang apa yang akan mereka dapatkan dan apa yang akan mereka korbankan. Bagi Keraton Yogyakarta, imbalan berupa uang sewa dan penguatan posisi mereka sebagai mitra pemerintah. Sedangkan biaya berupa kehilangan kontrol atas lahan dan potensi dampak sosial dan lingkungan. Jadi itu yang dialami oleh pihak Keraton Yogyakarta kalau kita menggunakan perspektif perilaku sosial. Bagi Keraton Yogyakarta ada imbalan berupa uang sewa dan penguatan posisi mereka sebagai mitra pemerintah, sedangkan biayanya, dalam hal ini biaya sosialnya adalah berupa kehilangan kontrol atas lahan dan potensi dampak sosial dan lingkungan dari penyewaan lahan tersebut. Sementara itu bagi pemerintah pusat, dalam hal ini BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, imbalannya adalah berupa kelancaran pembangunan proyek jalan tol dan citra positif pemerintah. Bagaimana dengan biayanya? Biaya sosialnya adalah berupa uang sewa dan biaya-biaya yang terkait lainnya. Kemudian kita masuki yang tahapan berikut dalam pengertian teoretik, apa yang disebut sebagai konsep imbalan dan hukuman. Konsep imbalan dan hukuman sangat sentral dalam teori ini, dalam teori yang kita gunakan ini. Ya, tadi saya sebut sebagai teori perilaku sosial. Jadi ada konsep imbalan dan hukuman. Konsep imbalan dan hukuman sangat sentral dalam teori perilaku sosial. Setiap pihak mencoba memaksimalkan imbalan dan meminimalkan hukuman. Hukuman dalam pengertian sanksi begitu ya, atau konsekuensi. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi yang dihindari adalah keraton menghindari konflik terbuka dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah menghindari penolakan dari keraton dan masyarakat. Jadi ini adalah konsep sanksi, konsep hukuman, konsep konsekuensi yang dihindari oleh kedua belah pihak. Saya ulangi, keraton menghindari konflik terbuka dengan pemerintah, sedangkan pemerintah menghindari penolakan dari keraton dan masyarakat. Itu kalau kita melihatnya dengan menggunakan perspektif perilaku sosial. Kemudian dalam perspektif ini, kekuasaan merupakan sumber daya yang penting. Dalam perspektif perilaku sosial dipahami bahwa kekuasaan merupakan sumber daya yang penting. Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar kecenderungannya untuk mempengaruhi hasil pertukaran. Hasil pertukaran perilaku sosial tadi antara imbalan dengan konsekuensi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang besar dan sumber daya finansial yang melimpah. Itu kekuasaannya. Sedangkan keraton memiliki kekuasaan tradisional dan kontrol atau kendali atas lahan adat. Jadi itu yang kemudian mereka negosiasikan, kekuasaan pemerintah dan kekuasaan keraton. Kemudian kita lihat tentang norma dan konsensusnya. Teori ini juga melihat bagaimana norma dan konsensus dibentuk melalui interaksi. Kesepakatan penyewaan ini menciptakan sebuah norma baru dalam hubungan antara keraton dan pemerintah pusat yang terkait dengan pembangunan. Apa kesimpulannya? Teori perilaku sosial akan melihat fenomena ini sebagai serangkaian pertukaran rasional yang didorong
oleh kepentingan masing-masing pihak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Ini adalah studi tentang bagaimana interaksi antara dua kelompok yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu kalau kita gunakan perspektif perilaku sosial untuk melihat penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk jalan tol. Sekarang kita akan gunakan perspektif yang berbeda. Saya beri catatan ini dengan judul menganalisis penyewaan lahan keraton Yogyakarta dengan teori pertukaran sosial. Kalau tadi teori perilaku sosial, sekarang teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini berpandangan bahwa interaksi sosial adalah sebuah pertukaran, di mana individu atau kelompok berusaha memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya. Kalkulasi imbalan dan biayanya, setiap pihak melakukan kalkulasi. Kalkulasinya bersifat rasional ya, jadi setiap pihak melakukan kalkulasi rasional sebelum menyetujui pertukaran ini. Bagi Keraton Yogyakarta, imbalan berupa uang sewa dan pengakuan politik, sedangkan biayanya berupa kehilangan kontrol atas lahan dan potensi risiko sosial dan lingkungan. Bagi pemerintah pusat atau BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, imbalannya berupa memperoleh lahan yang diperlukan untuk proyek strategis nasional, sedangkan biayanya berupa pengeluaran untuk biaya sewa dan pengelolaan proyek. Teori pertukaran sosial menggarisbawahi bahwa kekuasaan muncul dari ketergantungan. Pihak yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lain memiliki kekuasaan. Kekuasaan keraton berasal dari statusnya sebagai pemilik sah Sultan Ground dan perannya sebagai otoritas tradisional. Kekuasaan pemerintah berasal dari sumber daya finansial dan kewenangan sebagai otoritas negara. Itu yang kemudian nanti dinegosiasikannya. Kemudian kita sekarang bicara tentang prinsip resiprositas atau timbal balik sebagai inti dari pertukaran sosial. Jadi inti dari pertukaran sosial adalah resiprositas. Ada resiprositas langsung ketika keraton memberikan hak guna lahan dan sebagai imbalannya pemerintah memberikan uang sewa. Ada juga resiprositas tidak langsung ketika keraton memberikan dukungan politik dan legitimasi sosial untuk proyek pemerintah. Apa kesimpulannya dari teori ini, dari teori yang kita gunakan sebagai perspektif ini ketika kita menggunakannya untuk melihat fenomena penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol? Dari sudut pandang teori pertukaran sosial, fenomena penyewaan lahan keraton bukanlah sekedar peristiwa politik atau ekonomi, melainkan sebuah pertukaran sosial yang kompleks. Keputusan ini diambil berdasarkan kalkulasi rasional atas imbalan dan biaya yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan ketergantungan, serta menciptakan hubungan resiprositas, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Itulah yang bisa kita sampaikan ketika kita membahas tentang penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Yang pertama tadi perspektif teoritik, yaitu dengan menggunakan teori perilaku sosial, dan yang kedua menggunakan teori pertukaran sosial. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri, nanti akan kita lanjutkan dengan perspektif yang berbeda. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.